Dengan mengenali apa yang sebenarnya kita takuti dan mengapa kita merasa takut, kita bisa lebih mudah untuk mengelola perasaan takut. Halo, saya Vita Mindset Trainer. Hidup kita berkelimpahan. Buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri, saya membuka layanan kelas berbayar di WhatsApp tentang personal growth, Law of Attraction, dan juga komunitas LOA. Video ini diilhami dari tulisan Bapak Suhandoko. Ketakutan seringkali menjadi penghalang terbesar dalam mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin. Seringkali ketakutan akan bayangan masa lalu, perasaan bersalah kita, kekhawatiran akan masa depan, kegagalan, atau bahkan hal-hal yang tidak kita pahami mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Filsuf Yunani kuno Epikuros melalui kutipannya berkata, hidup dengan penuh kesadaran akan membebaskan kita dari ketakutan. Tidak semua kenikmatan patut dikejar dan tidak semua penderitaan harus dihindari. Epikuros mengajarkan pentingnya hidup dengan kesadaran penuh yang tidak hanya berfokus pada kenikmatan duniawi, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam terhadap diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Menurutnya, ketakutan adalah musuh utama kebahagiaan. Ketika kita hidup dalam ketakutan, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati kehidupan secara sepenuhnya. Ketakutan dan kebahagiaan adalah dua hal yang tidak bisa berjalan berdampingan. Ketika kita takut, kita tidak bahagia. Dan ketika kita bahagia, tidak ada ketakutan. Dalam banyak ajaran filosofi, ketakutan seringkali dikaitkan dengan ketidaktahuan atau pemahaman yang terbatas tentang dunia. Epikuros mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati hanya dapat tercapai ketika kita mampu mengatasi ketakutan kita. Salah satu cara untuk mengatasi ketakutan menurut Epikuros adalah dengan hidup dengan penuh kesadaran. Hidup dengan penuh kesadaran atau hidup berkesadaran akan membebaskan kita dari ketakutan. Ini berarti dengan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar, kita akan bisa melihat ketakutan-ketakutan kita dengan cara yang lebih realistis. Misalnya, ketakutan terhadap kematian, yang menurut Epikuros sebenarnya tidak perlu ditakuti, karena kematian adalah bagian alami dari kehidupan yang tidak akan kita rasakan. Kematian tidak perlu ditakuti, karena ketika kita ada, dia tidak ada. Dan ketika ia ada, kita sudah tidak ada. Diperlukan kesadaran tentang pikiran, perasaan, dan emosi yang muncul dalam diri kita. Dengan mengenali apa yang sebenarnya kita takuti dan mengapa kita merasa takut, kita bisa lebih mudah untuk mengelola perasaan tersebut. Kesadaran ini juga memungkinkan kita untuk memahami bahwa banyak ketakutan kita adalah ketakutan yang tidak rasional atau berlebihan. Misalnya ketakutan terhadap masa depan yang tidak pasti, seringkali berasal dari imajinasi kita atau bayangan yang kita hasilkan dari pemikiran kita yang berlarut-larut, bukan dari kenyataan yang ada. Maka dengan hidup lebih sadar dan terfokus pada saat ini, kita bisa lebih tenang dan tidak terjebak dalam kecemasan yang tidak perlu. Epikuros menekankan bahwa kebahagiaan yang sejati datang ketika kita hidup dalam kedamaian batin, bebas dari ketakutan yang tidak beralasan. Ketika kita bisa menerima kenyataan hidup dengan kesadaran yang penuh, kita akan mencapai kebahagiaan yang tidak terganggu oleh ketakutan. Ini termasuk berlatih menerima kenyataan tentang kematian, penderitaan, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita.
Hidup dengan kesadaran adalah jalan untuk membebaskan kita dari ketakutan yang mencekik kebahagiaan kita. Ini semua adalah panggilan untuk kita semua menjalani kehidupan dengan cara yang lebih sadar, penuh pemahaman, dan tanpa dibebani oleh rasa takut yang tidak beralasan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, penting bagi kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan kembali fokus pada kenyataan yang ada. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi kecemasan dan hidup lebih damai. Kesimpulan kutipan Epikuros, hidup dengan penuh kesadaran akan membebaskan kita dari ketakutan, mengajarkan kita pentingnya hidup dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar. Ketika kita mampu mengenali dan mengatasi ketakutan yang tidak rasional, kita akan hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bebas. Dalam dunia yang serba cepat ini, ajaran Epikuros menjadi pengingat yang sangat relevan untuk kita semua, bahwa kebahagiaan yang sejati datang ketika kita hidup dengan penuh kesadaran dan bebas dari ketakutan kita. Maka jangan percaya pada semua pikiran kita. Pikiran bukanlah kenyataan. Pikiran hadir dari pola mental block atau pola berpikir yang sering kita lakukan. Pikiran hanyalah riak atau ombak yang sedang kita perhatikan, dan kita memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memahami bahwa diri kita masih dalam tahap yang tepat untuk mulai melakukan latihan berkesadaran. Mulai memperhatikan apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita katakan, apa yang sering muncul dalam perasaan kita. Sadari apa yang sedang kita lakukan, sadari perasaan apa yang muncul saat kita memikirkan sesuatu. Sadari nafas yang masuk ke hidung kita dan nafas yang kita hembuskan. Sadari apa yang dirasakan saat kita bernafas dengan kesadaran. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita sudah tepat sebagaimana adanya. Sadari dan ingatkan diri kita bahwa kita memiliki 4 alat untuk menciptakan apapun, yaitu pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku. Gunakan itu sebaik-baiknya sehingga kita dapat bebas dari ketakutan. Sehat, bahagia, kaya raya, sejahtera, bersinar. Kamu pernah merasa sendiri dan kesepian? Kesendirian seringkali disertai rasa takut, keraguan, dan bahkan penderitaan. Namun, dalam penderitaan itu pula lah karakter sejati kita ditempa. Kesendirian adalah jalan menuju kebesaran. Dalam dunia filsafat modern, Friedrich Nietzsche dikenal sebagai pemikir yang berani mendobrak norma-norma sosial dan menggali kedalaman eksistensi manusia. Salah satu kutipan terkenalnya berbunyi, "Jalan menuju kebesaran selalu melewati kesendirian." Ungkapan ini tidak hanya menawarkan pandangan tajam mengenai proses menjadi pribadi unggul, tetapi mengandung ajakan untuk merefleksikan kembali makna kesendirian dalam perjalanan hidup manusia. Dalam karya-karya utamanya, Nietzsche menekankan pentingnya individu untuk berani berbeda, menolak konformitas, dan berani menempuh jalannya sendiri. Bahkan jika itu berarti harus melewati fase kesendirian yang panjang dan berat. Kesendirian tidak dianggap sebagai sesuatu yang membuat kita menderita, melainkan suatu momen untuk kita mengenal dan memahami diri kita yang terdalam. Menurut Nietzsche, kesendirian bukanlah sekedar keterpisahan dari orang lain, melainkan kondisi eksistensial di mana seseorang benar-benar menghadapi dirinya sendiri. Dalam kesendirian, manusia dipaksa untuk berdialog dengan batinnya, menantang keyakinannya,
dan membangun nilai-nilai autentik yang tidak bergantung pada masyarakat. Nietzsche berpendapat bahwa manusia yang ingin mencapai kebesaran harus siap meninggalkan zona nyaman sosialnya. Ini berarti berani menghadapi isolasi demi mempertahankan integritas pribadi dan visi hidup yang lebih tinggi. Dalam dunia yang penuh dengan norma dan tuntutan kolektif, kesendirian menjadi lahan subur untuk lahirnya individu-individu yang luar biasa. Dalam berbagai tulisannya, Nietzsche menolak gagasan bahwa kebesaran dapat dicapai melalui jalan biasa yang diikuti oleh mayoritas. Dan ia menegaskan bahwa mereka yang benar-benar pencipta, seniman, pemikir, dan pemimpin sejati adalah mereka yang mampu berjalan sendirian melawan arus zaman. Kesendirian bukanlah tanda kelemahan atau kegagalan sosial. Sebaliknya, itu adalah bukti keberanian dan kekuatan batin. Seorang individu yang berani memasuki wilayah kesendirian adalah seseorang yang memilih jalan autentik meskipun penuh resiko dan ketidakpastian. Kesendirian seringkali disalahartikan sebagai keterasingan negatif. Namun, Nietzsche mengingatkan kita bahwa kesendirian adalah ruang sakral untuk pertumbuhan diri. Bagi banyak orang, waktu dalam kesendirian justru membuka jalan untuk refleksi mendalam, pemulihan batin, dan penciptaan visi hidup yang sejati. Mereka yang mampu berdiri sendiri dalam kesendirian adalah mereka yang memiliki kemungkinan terbesar untuk meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah umat manusia. Manusia unggul adalah seseorang yang mampu mengatasi batasan-batasan mental bloknya dan menciptakan nilai-nilai baru atau pemikiran dan keyakinan baru yang berguna bagi dirinya. Untuk menjadi manusia unggul, seseorang harus berani menempuh jalan kesendirian, mengandalkan kekuatan internalnya sendiri dan tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Hanya melalui pengalaman kesendirian, seseorang dapat menemukan suara autentiknya dan membangun eksistensi yang bermakna. Nietzsche juga melihat kesendirian sebagai kondisi ideal untuk kreativitas. Dalam keheningan dan keterpisahan dari hiruk-pikuk dunia luar, individu dapat mengakses kedalaman imajinasi dan intelektualitasnya. Banyak karya besar dalam sejarah lahir dari momen-momen kesendirian yang mendalam, baik dalam bidang seni, filsafat, maupun sains. Kreativitas sejati hanya bisa tumbuh dari individu yang mampu menyendiri, berani mendengarkan suara hatinya sendiri, dan tidak terjebak dalam tirani opini mayoritas masyarakat. Kita tidak diwajibkan untuk menuruti semua apa yang dikatakan orang lain. Kita wajib mendengarkan suara hati kita sendiri, mendengarkan panggilan jiwa kita, mendengarkan apa yang diinginkan oleh jiwa kita. Mencintai diri sendiri, membangun dunia keheningan dalam diri kita, itu sangat diperlukan menjadi sebuah fondasi untuk menciptakan kebahagiaan kita dan mulai mengambil alih hidup kita. Memang, kesendirian seringkali disertai rasa takut, keraguan, dan bahkan penderitaan. Namun dalam penderitaan itu, karakter sejati kita ditempa. Penderitaan yang dihadapi dalam kesendirian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dihadapi dengan keberanian. Dari situ akan lahir kekuatan, kejelasan visi, dan ketangguhan yang diperlukan untuk mencapai kebesaran sejati. Keberanian untuk menempuh jalan sunyi menjadi tindakan revolusioner. Sebagaimana Nietzsche mengingatkan, jalan menuju kebesaran bukanlah jalan ramai yang penuh dengan sorak-sorai. Ia adalah jalan sepi, berbatu, dan sunyi. Namun,
Di ujung jalan itulah mereka yang setia pada dirinya sendiri menemukan puncak pencapaian sejati, puncak yang tidak dapat digapai oleh mereka yang takut akan kesendirian. Rasa kesepian adalah rasa yang sementara. Rasa kesepian adalah kondisi pikiran yang diciptakan oleh diri kita, pemikiran kita. Namun ia bukan sesuatu yang baik atau buruk, hanya suatu fase yang diperlukan untuk jiwa kita untuk merangkul yang namanya kesendirian. Sehat, bahagia, kaya raya, sejahtera, bersinar. Kebahagiaan sejati dan keberuntungan datang dari cara kita menjalani hidup dengan tenang. Kebahagiaan tidak ditemukan dalam kekayaan besar, tapi dalam jiwa yang tenang. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari materi, melainkan dari kedamaian pikiran dan hati. Epikuros berkata, mereka yang menjalani hidup dengan tenang adalah yang paling beruntung. Dalam dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan kesibukan, banyak orang beranggapan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan datang dari pencapaian materi yang tinggi atau pengakuan sosial. Namun filsuf Yunani kuno, Epikuros, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati dan keberuntungan datang dari cara kita menjalani hidup dengan tenang. Mereka yang menjalani hidup dengan tenang adalah yang paling beruntung. Ketenangan jiwa lebih berharga dari segala harta benda. Epikuros mengajarkan bahwa ketenangan jiwa bukan hanya sebuah kondisi mental, tetapi juga sebuah bentuk kehidupan yang membawa kedamaian yang lebih mendalam. Hidup yang tenang berarti tidak terperangkap dalam ambisi yang berlebihan, kekhawatiran yang tidak perlu, atau keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Sebaliknya, ketenangan hidup mengajarkan kita untuk menerima apa adanya, mengatur diri, dan meresapi setiap momen hidup tanpa terbebani oleh tekanan dunia luar. Kebanyakan orang saat ini terjebak dalam siklus kejar-kejaran materialistik, berusaha untuk memenuhi tuntutan dan ekspektasi yang semakin tinggi. Dalam proses ini, banyak yang akhirnya merasa tertekan, cemas, dan tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Epikuros berpendapat bahwa hidup yang terlalu sibuk dengan pencapaian eksternal seringkali menghalangi kita untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Hidup yang tenang, menurutnya, adalah jalan menuju keberuntungan yang sesungguhnya, dan kesenangan terbesar seringkali ditemukan dalam hal-hal yang paling sederhana. Psikolog dan ahli filosofi kontemporer Dr. Linda Aditya menjelaskan bahwa ketenangan jiwa sangat penting dalam menghadapi stres dan kecemasan yang semakin meningkat di era modern ini. Ketenangan jiwa membantu kita menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Itu adalah kondisi di mana kita bisa fokus berpikir jernih dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Epikuros berpendapat bahwa kebahagiaan bukan datang dari pengumpulan harta benda atau status sosial, melainkan dari bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan hati yang tenang dan bebas dari keinginan yang tidak perlu. Ia menyarankan agar kita lebih mengutamakan hubungan dengan sesama, berfokus pada kesenangan yang sederhana, serta menjaga harmoni dalam diri kita. Mari kita menjalani hidup dengan kedamaian batin. Kita luangkan waktu untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa kebahagiaan terbesar datang dari ketenangan dalam hidup, bukan dari pencapaian luar yang tidak berkesudahan. Ketika kita menjalani hidup dengan hati yang tenang, kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan kita mampu menghargai setiap momen dengan lebih baik. Epikuros mengingatkan kita
bahwa dalam hidup yang penuh dengan berbagai kecemasan dan ketakutan, hanya mereka yang bisa mengendalikan emosinya dan menikmati kesederhanaan hidup yang akan merasakan kedamaian sejati. Oleh karena itu, Epikuros menganggap orang yang menjalani hidup dengan tenang sebagai orang yang paling beruntung, karena mereka mampu menikmati kebahagiaan batin yang sesungguhnya. Mari kita jadikan kehidupan yang tenang sebagai prioritas hidup kita. Untuk mendapatkan ketenangan batin, kita perlu fokus pada apa yang benar-benar penting, mengurangi keinginan berlebihan, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, dan menghargai kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Bahagia itu bukan nanti saat kita mencapai impian kita, tapi sekarang, saat ini dan di sini. Kapanpun itu, kita berlatih untuk menerima semua keadaan kita sebagaimana adanya, menerima masa lalu kita sebagaimana adanya, menerima dan memaklumi diri kita sebagaimana adanya, dan menjalani hidup saat ini dengan berkesadaran, menikmati proses kehidupan kita sebagaimana adanya, dan mengandalkan Tuhan untuk membantu pertumbuhnya jiwa kita menuju kebijaksanaan. Tidak ada harta atau status yang lebih berharga daripada ketenangan yang kita temukan dan ciptakan dalam diri kita sendiri. Saat kita bisa bebas merdeka dari ambisi atau kecemasan yang berlebihan, kita bisa menikmati hidup dengan lebih penuh. Ketenangan hidup menurut Epikuros adalah keberuntungan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tapi hanya bisa ditemukan dalam cara kita menjalani hidup. Tidak semua kenikmatan patut dikejar, dan tidak semua penderitaan harus dihindari. Kekayaan besar adalah hidup sesuai dengan alam, bukan melampaui batas kebutuhan. Lalu apa hubungannya kedamaian batin dengan law of attraction, hukum tarik-menarik? Saat kita berada dalam state of mind atau kondisi pikiran dan perasaan yang tenang, nyaman, dan damai, secara otomatis kita lagi mempercepat terwujudnya impian-impian kita. Hukum tarik-menarik lalu memberikan kembali atau merespon getaran vibrasi kita atau getaran perasaan kita. Maka ada istilahnya, rasamu adalah doamu. Saat ini saya sedang membuka pendaftaran kelas WA Inner Peace Mindset atau Mindset Kedamaian Batin yang diadakan selama 2 minggu dan berbayar sukarela. Buat kamu yang mau join, bisa menghubungi admin Tiwi. Hidup kita penuh keberuntungan, kedamaian, dan kemakmuran. Sehat, bahagia, kaya raya, sejahtera, bersinar. Hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan prinsip yang jelas. Di tengah hiruk-pikuk zaman modern, pencarian manusia akan kehidupan yang baik selalu berkelanjutan. Berbagai pendekatan ditawarkan, dari psikologi positif hingga spiritualitas timur. Namun, filsafat stoikisme yang berasal dari dunia kuno kembali menjadi cahaya penuntun. Salah satunya berkat pemikiran mendalam dari filsuf kontemporer John Sellars. Ia mengatakan hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan prinsip yang jelas. Kutipan ini mencerminkan esensi utama dari ajaran stoikisme, bahwa keteguhan pada prinsip lebih penting daripada menghindari penderitaan. Dalam pandangan stoik, kehidupan yang utuh bukan diukur dari kenyamanan, melainkan dari integritas dan kebajikan yang dijalankan di tengah tantangan hidup. Epikuros mengatakan hidup yang baik tidak diukur dari lamanya, tetapi dari kualitasnya. Bagaimana kualitas kehidupan kita tergantung dari bagaimana kualitas kepribadian kita dan bagaimana cara kita dalam berperilaku dalam keseharian hidup kita. Keteguhan hati, ketenangan batin, dan kebajikan merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan.
Masalah adalah bagian dari hidup, bukan penghalang kebahagiaan. Hidup bahagia bukan hidup yang bebas dari masalah. Stoikisme justru mengajarkan sebaliknya, yaitu masalah tidak bisa dihindari. Namun, yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah dengan prinsip yang jelas dan cara berpikir yang tepat, atau dengan kepanikan? Ketegangan, kegagalan, dan rasa kehilangan bukanlah musuh, melainkan sarana pembentuk karakter atau kepribadian kita. Ketika hidup menghancurkanmu hingga bertekuk lutut, itu seringkali karena kamu telah berdiri di tempat yang salah terlalu lama. Badai tidak ada di sini untuk mengakhirimu. Badai itu ada di sini untuk mendorongmu ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Prinsip hidup yang kuat akan menjadi kompas dalam badai kehidupan. Prinsip dalam stoikisme yaitu kebajikan di atas segalanya. Stoikisme mengajarkan 4 kebajikan utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. John Sellars menjelaskan bahwa dengan menjadikan kebajikan sebagai fondasi hidup, kita tidak akan mudah goyah hanya karena kehilangan hal-hal eksternal seperti uang, jabatan, atau status sosial. Ia menulis, seorang stoik tidak mengejar hidup bebas masalah, tapi hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Prinsip-prinsip ini memberi arah yang jelas saat kita dihadapkan pada dilema. Saat dunia meminta kita berkompromi dengan nilai, stoikisme mengingatkan kita untuk tetap setia pada integritas. Misalnya dalam dunia kerja, saat menghadapi atasan yang tidak adil atau rekan kerja yang kompetitif, daripada bereaksi impulsif, seorang stoik akan bertanya, apa respons yang sesuai dengan nilai keadilan dan pengendalian diri? Dalam keluarga, prinsip stoik membantu kita tetap tenang menghadapi konflik antar anggota keluarga, terutama saat emosi memuncak. Kita belajar bahwa menang saat adu argumen atau ribut dengan anggota keluarga bukanlah tujuan yang perlu kita raih, tapi bagaimana caranya agar tetap menjaga harmoni tanpa melanggar integritas pribadi. John Sellars menyarankan beberapa langkah konkret untuk menumbuhkan prinsip hidup yang kokoh. Yang pertama, menuliskan prinsip pribadi. Ciptakan daftar prinsip yang akan menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, refleksi harian. Setiap malam, renungkan apakah kita telah hidup sesuai prinsip itu. Ketiga, latihan disiplin diri. Latih diri untuk menahan keinginan yang tidak perlu demi menjaga integritas. Keempat, belajar dari sejarah. Pelajari kehidupan tokoh-tokoh stoik dan bagaimana mereka memegang prinsip di masa sulit. Menjalani hidup tanpa prinsip itu seperti berlayar tanpa kompas. Kita mungkin bergerak, tapi tidak tahu menuju kemana arah hidup kita. Banyak orang terseret arus opini, mengikuti tren, dan mengorbankan nilai-nilai demi validasi sosial. Stoikisme seperti yang disampaikan oleh Sellars mengajak kita untuk kembali pada esensi diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi di luar diri, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara hidup kita dan apa yang kita perjuangkan. Sekali lagi, saya ingatkan, hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan prinsip yang jelas. Kalimat John Sellars mengingatkan kita bahwa tujuan utama bukanlah menghindari kesulitan, melainkan tetap teguh dalam nilai dan arah hidup. Dengan menjalani hidup berdasarkan prinsip, kita menjadi pribadi yang lebih kuat secara emosional dan kita memberi kontribusi yang lebih bermakna pada keluarga, pekerjaan, dan masyarakat luas. Dengan berpegang dan menghidupi prinsip-prinsip
yang mendukung integritas kita, maka kita akan mencapai kehidupan yang tenang. Seperti yang dikatakan Epikuros, bahwa hidup yang terlalu sibuk dengan pencapaian eksternal seringkali menghalangi kita untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Hidup dengan tenang adalah jalan keberuntungan yang sesungguhnya. Kehidupan kita membaik, getting better and better. Mari kita ciptakan dan hidupkan prinsip-prinsip moral yang berbudi luhur untuk menjadikan kita pribadi yang berkualitas. Sehat, bahagia, kaya raya, sejahtera, bersinar, berkelimpahan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Vita Mindset Trainer. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!